yang punya hajat pada hari ini, mungkin ya beberapa orang, beberapa ibu juga ada yang tadi ibu punten nggak bisa datang gitu ya. Mudah-mudahan segala hajatnya Allah kabulkan ya, segala urusannya juga dilancarkan. Kemudian ibu-ibu yang sedang diuji dengan sakit, semoga Allah beri kesembuhan ya. Allahumma rabban nas idza ba'si ishfi anta syafi la syafi illa syifauka la yughadiru saqaman. Amin. Baik ibu-ibu, kumaha hafalan atas nambi? Jangan ditaruh hafalan. Dan seolah-olah ibu-ibu teh bilang, ibu kalau ingin kami hadir, please jangan dites begitu ya. Bu, santai ya, sarang abdi, santai. Satu ayat pun nggak apa-apa, gitu ya. Dan alhamdulillah, mungkin ibu-ibu di sini ada yang mengenal Pak Denny, pernah mengisi di sini juga, gitu ya. Berapa kali ya beliau mengisi? Mungkin Mama Rira tahu. Kemarin tuh nawarin mushaf ya. Alhamdulillah ya saya manfaatkan, ingat ibu-ibu di sini aja gitu ya. Alhamdulillah masihan sakodi Bu, terang ya sakodi. Mungkin kalau dipakai pertemuan 10 pertemuanan gitu ya. Tapi kalau ibu-ibu nanti yang dapat ini dan tidak tepat sasaran, maksudnya ibu-ibu tosuur di lemari teh gitu ya, Quran. Mangga Bu ya dipasihkan kanu langkung peryogian gitu ya. Mungkin buat ibu-ibu ya kan seueur oge teh diaosna ya Bu ya. Nah, hisab mangga dipasihkan kanu langkung peryogi. Baik, hari ini jadwalnya tahsin dan tahfidz. Jadi dua-duanya harus imbang ya Bu ya, harus imbang. Dan ini sekedar cerita saja, mungkin saya 3 hari yang lalu Bu, itu alhamdulillah tempat kerja itu sangat support dengan upgrading guru, terutama untuk masalah upgrading Qurannya gitu ya. Para pengajar BTA Tahfidz itu kemarin tuh ada semacam pretest karena mau mengikuti pelatihan gitu. Dan ini bukan yang pertama kali gitu ya. Jadi dari yayasan sudah beberapa kali dan kemarin semua lembaga ikut termasuk saya gitu ya. Dan hasilnya belum ada ya. Hasilnya belum ada. Sepertinya kalau hasilnya tidak level 4, saya harus mundur untuk bicara di sini ya Bu ya. Jadi nanti digentoskan ku Teh Yeyen. Insya Allah ya. Jadi kalau nanti hasilnya mungkin tidak level 4 gitu ya. Harusnya saya ya, kecuali kalau mau sama-sama belajar minimal mungkin level 3 lah ya. Alhamdulillah. Ala kulihal sangat disupport. Itu pun yang mengetesnya dari Ustadz Makdis gitu ya. Jadi memang pengajar itu harusnya memang terlegitimasi begitu ya, bagusnya. Mungkin yang saya di share di grup juga ya, yang tadi pagi ada yang hadir Bu di Aljabar, ada yang hadir yang pemegang sanad tertinggi sedunia gitu ya. Kalau se-Indonesia kan Syekh Kanova ya. Nah itu Syekh Kanova gitu ya. Tapi saya lihat di status beliau membludak juga Aljabar ya, banyak yang hadir gitu. Baik, seperti biasa kita murojaah. Mau surat apa Bu? Murojaah random aja ya. Fajar mau nggak Bu? Fajar ya. Ibu nge-share tapi ibu nggak datang. Hoyong pisan Bu. Tadi
kaulemannya Bu Miranya karena Greg ya, jadi tiasa ka aljabar. Ya. Terus dibuka surat Al-Fajr, surat ke-89. Terus ngawitan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr walayalin ashr wasyaf'i wal watr. Sebentar, suaranya belum ada. Atau napi tecan kapendak? Tas, boleh saya sambil berdiri, boleh gitu? Enggak itu ya Bu? Atau tanpa itu kedengaran nggak? Cek. Cek ya. Ya Bu ya, tapi ini calik nih. Ya. Langsung ayat 1 ya. Wal fajr walayalin ashr wasyaf'i wal watr wallaili idza yasr hal fi dzalika qasamul lidzi hijr alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dzatil imad allati lam yukhlaq misluha fil bilad wa samud alladzina jabus sakhra bil wad. Stop, barisan payun, lanjutkan. Sarang alladzina tagaw fil bilad fa'aktsaru fiha fasad fasabba 'alaihim rabbuka sawta 'adzab inna rabbaka labil mirsad fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'ama fayaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu Rabbi ahanan kalla bal la tukrimunal yatim. Kedengaran kan? Wa ta'kuluna turasa aklan lamma wa tuhibbuna mala hubban jamma kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa waji ayawma idin bijahannam yauma idin yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati fayawma idil la yu'adzibu 'adzabahu ahad wa la yusiku wasaqahu ahad ya ayyuhan nafsul mutmainnah
irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Sadaqallahul azim. Baik, ayat ngetos hafal Al-Fajr. Tayen mah insyaallah ya udah hafal. Ada lagi? Ya, baik. Nanti boleh di akhir ya. Jadi hari ini murojaahnya Al-Fajr, ziyadahnya. Oh ya Bu, saya tuh serasa dolim juga sama ibu-ibu ya. Merasa ngegugusur gitu ya. Almuk di pantik tuh ada ibu-ibu mah belum maksudnya belum menyala. Bukan abangku menyala ibuku, ibu-ibu. Jadi kita mungkin sedikit-sedikit aja ya melangkahnya gitu ya. Nah kalau dulu Al-Mulk sudah pernah ada 2 orang ya. Nah berarti kita ke Al-Qalam aja begitu untuk ziyadahnya. Deal nggak Bu? Deal nggak? Waktu itu saya serasa biar semangat maksudnya ibu-ibu gitu ya. Tapi sudah ke Al-Ma'arij, Al-Qalam belum ada yang setor begitu ya. Jadi insya Allah sekarang ziyadahnya Al-Qalam ya. Namun sebelum itu kita lanjutkan tahsinnya dulu ya. Kemarin itu kita sudah membahas tentang Bu? Gharib ya. Ayat-ayat gharib. Kemudian atau yang gharibah dan 5 itu ya. Yang 5 kita baru ke poin 4 ya. Coba kita review lagi. Yang pertama apa Bu? Yang tanpa tanda khusus ya. Yang gharibah tanpa tanda khusus. Mangga kalau yang ada bukunya dibuka aja. Yang pertama fawatihus suwar atau huruf-huruf muqatta'ah sudah dibahas. Kemudian yang kedua apa? To sukun bertemu dengan tak berharokat. Yang ketiga nun sukun bertemu dengan waw atau ya dalam satu kata, gitu ya. Yang keempat kalimat bi'salismul fusuqu ba'dal iman, gitu ya. Itu surat Al-Hujurat ayat 11. Nah, sekarang yang kelima yaitu tentang yang terakhir ya untuk gharibah yang tanpa tanda khusus. Yang kelima yaitu hamzah qata dan wasal. Qata apa qata? Dari qata'a itu apa? Terpotong gitu ya. Stop gitu ya. Oke. Langsung yang kelima aja ya. Nah. Yang kelima hamzah qata. Namun tanah biasa teh. Sanes mic? Oh, mic. Hamzah qata dan hamzah wasal. Ini nomor 5 ya. Dan hamzah wasal. Nah, ini poin terakhir di gharib ya atau gharibah atau yang asing yang tanpa tanda khusus. Nanti yang dengan tanda khusus itu lebih banyak lagi ya. Ada berapa di situ Bu? 8 ya? Ada 8. Boleh dilihat yang punya buku ya. Nah, Bu,
Ibu sebelumnya sudah pernah dengar nggak hamzah qata dan hamzah wasal? Sudah pernah dengar belum? Belum. Tapi Ibu nanti kalau baca mah ya, eta teh selalu ku kita teh kaos gitu dan banyak ya yang kita baca. Cuman kita belum tahu namanya mungkin gitu ya. Nah, sebelum ke hamzah qata dan hamzah wasal, ya, qata tuh terputus gitu ya. Atau stop. Wasal itu terus begitu ya. Nah, sebelum pembahasan ke hamzah qata dan hamzah wasal, ada kita bedakan alif, Bu. Alif dan hamzah. Alif dan hamzah. Alif seperti bagaimana? Ya, selama ini mungkin dari kecil kita belajar alif kia nyebutnya, hamzah kia nyebutnya. Terus tuh, ini alif, ini hamzah gitu ya. Hamzah yang seperti kepala huruf ain gitu ya. Padahal alif itu ya ya yang seperti ini, tapi pertama dia tidak bisa menerima harokat apapun. Dia tidak bisa menerima harokat. Nih, satu. Tidak berharokat. Ini alif. Berharokat. Yang kedua, alif itu tidak bisa disimpan di depan. Ya. Tidak posisinya tidak di depan. Tidak disimpan di depan. Yang ketiga, ya. Yang ketiga, dia lebih kepada tanda panjang. Ya. Sebagai tanda panjang. Nah, ini alif. Tiga ini pegang ya, Bu ya. Kalau tidak berharokat, kemudian tidak di depan, bisa di tengah, bisa di akhir ya. Kemudian sebagai tanda panjang itu namanya alif, gitu ya. Contohnya, wa makan. Misalkan ini ya, wa makana. Nah, ini adalah alif. Dia tidak di depan karena sebelum alif ada ma ya. Mim berharokat fathah. Ini juga alif ya. Karena tidak di awal gitu ya. Seperti itu. Tahu apa lagi, Bu? Boleh dilihat di Qur'annya. Dari surat yang tadi kita baca boleh. Wal fajr walayalin ashar. Nah, ayat 2 ada apa? Walayalin ashar. Itu ya. Walayalin ashar. Ini banyaklah. Secara tajwid disebutnya apa? Mad tabi'i. Ya. Tapi yang sebelumnya apa? Fathah begitu. Nah, kemarin ketika pretest itu ada jebakan-jebakan dan banyak yang terjebak ya di surat apa Fatir ya. Kalau nggak salah surat Fatir ayat 28 apa? Min ibadihil ulama. Nulisnya gini. Ulama ini boleh dicek ya, ulama. Jadi pada bacanya karena ada wakaf di sini ulama. Pas habis dites deh, saya bacanya ulama kan ini gitu ya. Padahal apa, Bu? Ibadihil
ulama. Ada di surat Fatir ya, ayat 28. Ya. Ya, banyak yang terjebaknya di sini. Ulama gitu. Ini nanti ini ada di hamzah kotok namanya. Tapi kalau mau dibaca u berarti bukan alif, tapi waw sukun. Karena ini apa? Domah. Kalau alif itu tadi apa? Fathah sebelumnya. Ya. Begitu ya Bu ya. Itu untuk alif. Jadi betul ya, tandanya apa? Bentuknya begini, alif gitu. Walaupun nanti di bahasa Arab itu ada alif maksurah, alif mamdudah begitu ya. Cuman itu untuk membedakan alif dan hamzah. Nah, sekarang kita beralih ke hamzah. Hamzah itu ada hamzah koto dan hamzah wasol, gitu ya. Sekarang hamzah wasol dulu. Hamzah wasol itu ya tidak diberi harokat apabila dia di awal. Apabila dia di awal. Ini yang wasol ya, wasol dulu. Wasol teh kalau lanjut gitu ya. Jadi nanti tipis bedanya sama alif, tipis ya. Cuman kalau ini mah tidak di awal ya. Nah kalau ini kalau ada di awal apa namanya tidak bisa menerima harokat, maaf, bisa menerima harokat tapi tergantung nanti huruf yang ketiga. Nanti kita bahas ya. Huruf yang ketiganya berharokat apa? Nah nanti hamzah wasolnya tergantung huruf yang ketiga. Gitu. Itu ya Bu ya. Nah kalau di tengah itu tidak dibaca harokatnya. Qul a'udzu birabbin nas. Nah itu namanya. Nih, panjang. Qul a'udzu birabbin nas. Nah ini Bu, ini hamzah wasal namina, ya, hamzah wasal. Tapi kalau nanti di awal bisa pakai harokat. Kalau misalkan an-nasu, apalagi misalkan kesananya diwasalkan, itu bisa dikasih nih kalau posisinya di awal kalimat. Begitu. Itu ya untuk hamzah wasal. Sekali lagi, dibaca harokat, bisa menerima harokat apabila hamzahnya terletak di awal. Ya, kalau di tengah ya itu tidak dibaca. Ya, ini diwasal gitu ya, diwasal. Binas, tidak di anas, gitu ya. Ini namanya hamzah wasal. Sering kan Bu ya menjumpai hal yang begini, sering ya. Cuman kita nggak tahu namanya itu teh hamzah wasal begitu ya. Iya sarang iya sami Bu, sami ya, sami. Cuman sekali lagi hamzah wasal mah bisa di awal. Nah, mushaf yang Indonesia ya, ini Indonesia. Kalau di awal itu ada yang sudah pakai harokat atau tidak. Kalau di mushaf Madinah yang rata-rata kita pakai kali ya, kayak Syamil atau apa, yang Atikror itu di awalnya biasanya memakai kepala sod Bu, kepala sod. Apa ya? yang gini nih, tapi nggak ada ekornya gini kan. Coba lihat Bu, ada nggak di mushafnya? Nah ini beda-beda apa namanya khotnya aja beda gitu ya. Kalau ini yang di Al-Quran Madinah, awalnya biasanya di atas hamzahnya ada kepala sod gitu. Tapi kalau di Al-Quran depan
gitu ya, di versi Indonesia itu biasanya ada yang sudah pakai, ada juga yang belum di awalnya gitu. Itu untuk membedakannya. Nah, sekarang hamzah apa Bu? Kotok. Kotok ya. Lihat ya Bu, punya sedikit-sedikit ya Bu ya, karena perbedaannya tipis-tipis nih. Perbedaannya tipis-tipis. Nah, kalau yang koto itu baik di awal, di tengah, atau di akhir, itu ada harokatnya. Fathah, kasroh, dhammah, begitu ya. Itu ada harokatnya. Nah, penulisannya, bentuknya untuk hamzah koto itu ada yang begini, kayak itu ya, kayak alif, tapi pakai harokat. Baik di awal, baik A, I, atau U. Ini bentuknya ada 4 Bu ya. Ada 4. Alif pakai harokat A, I, U, atau ya ini, 3 ini ya harokat. Kemudian ada juga yang alif di atasnya ini nih, kayak kepala ain, yang kita bilang hamzah dulu. Hamzah ini ya, A, I, U. Ini hamzah kotok. Seringkali ditulis begini, begini. Nah, yang ketiga begini, A. Ini juga hamzah kotok. Nah, bentuk yang keempat ya, bisa di atas waw ya, atau di atas, kalau kita bilangnya apa ini, alif bengkok atau ya lazimah ya, ya lazimah. Jadi yang dibacanya bukan wawunya, bukan ya-nya, tapi hamzahnya. Ini biasanya apa? Gitu ya. Kayak tadi yang saya ini hamzah kotok. Bisa begini. Tapi sekali lagi ini bukan wawunya. Jadi wawunya sekedar wadah rumah untuk hamzah. Dan ini biasanya apa, Bu? Itu ya. I. Seperti itu. Pusing nggak, Bu? Pusing ya? Pertama tidak, alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan kepahaman ya kepada kita semua. Karena bukan barang asing, ini ketika kita baca Quran seringkali kita temukan. Cuman namanya, tapi Ibu harus mulai sekarang mah dinamai aja. Oh iya, ini yang saya baca tuh, ini gitu ya. Nah, alhamdulillah sampai sini nggak pusing katanya. Tayen mah enggak ya. Yang lain Ibu-ibu sedikit-sedikit kunyah gitu ya. Sedikit-sedikit dikunyah untuk difahami. Baik ya, alif mungkin sudah selesai ini ya. Intinya mah ini tanda panjang ya Bu ya. Itu namanya alif. Nah, sekarang tadi kan wasal di awal kalimat tuh bisa dibubuhi harokat gitu ya. Tapi kita nggak tahu itu teh harokatnya mau kita baca. Kadang kan tidak tuktab, tidak tertulis gitu ya. Tidak ditulis. Nah, kita mau fathah kasroh dhammah itu melihat huruf yang ketiga. Ya. Misalkan yang pertama dulu Teh Yen. Yang pertama dikasih fathah ya, atau apabila ya huruf lam. Contohnya an-nari. Jadi ini kasih fathah karena ada lam atau an-naru boleh ya. Kemudian allati ya, ini ada lam ya. Jadi kita kan seringkali mungkin terutama mushaf yang Madinah gitu ya,
Kalau yang Indonesia kadang sudah ada yang dikasih harokat. Nah, kalau Madinah biasanya nggak ada gitu ya. Nah, ini karena ada lam, lihatnya ini aja. Ada lam, berarti kita kasih fathah. Gitu ya. Ini juga ada lam, kasih fathah. Atau apa lagi? Alladzi, ya. Nah, ini kasih fathah. Itu yang kaidah yang pertama. Nah, yang kedua, apa yang kedua? Dikasih ya harokat domma. Bu penupalih itu katingal. Bu katingal ya. Bunda Epi domma dikasih domma apabila huruf ketiganya harokat dommah juga. Ya, misalkan ini. Gitu ya. Nah, urkud. Kud gitu ya. Atau urkudu boleh. Ini fi'lul amr, kata kerja perintah. Kalau urkud satu gitu ya. Kalau urkudu berarti banyak, banyakan yang diperintahnya begitu. Nah, kita lihat yang ketiga dari mana? Ketiga dari hamzah ya. 1, 2, 3. Berarti huruf qaf. Apa harokatnya? Harokatnya apa? Domma. Berarti kita bubuhi tanda domma. Begitu. Urkudu. Maaf. Urkudu. Kalau seorang urkud gitu ya. Contoh lain. Tadi apa? Uqtulu. Nah, ceritanya ini belum tahu nih. Kan nggak tertulis, tidak tuktab gitu ya. Kita lihat huruf ketiga. 1, 2, 3 berharokat dom, maka bubuhi di hamzah kotonya, hamzah wasalnya dommah. Uqtulu. Kan ibu-ibu suka bingung juga gitu ya. Nggak, ini apa dibacanya? Aqtulu, arkudu atau irkudu gitu ya. Nah, patokannya huruf ketiga. Ketiga dari hamzah wasal. Tapi kalau dalam bahasa Arab itu ada namanya sulasi mujarrad. Ya, sulasi mujarrad. Apa contohnya? Misalkan fa'ala. Nah, kalau misalkan tadi pakai alif itu ketiga gitu ya. Tapi kalau dalam bahasa Arab istilahnya ini jadi huruf yang kedua karena belum ada alif ya. Ini yang mujarrad, yang aslinya gitu. Nah, ini dinamakannya huruf kedua atau ainul fi'li. Disebutnya ainul fi'li. Ini mengingatkan lagi bahasa Arab, ibu-ibu sudah sulasi mujarrad sudah belajar mungkin ya. Jadi tergantung ini nih ainul fi'linya. Nah, ini kalau tanpa hamzah ini jadi ainul fi'linya qaf gitu. Ya, tapi karena ini untuk memudahkan, kan nggak semua bisa bahasa Arab juga mungkin ya. Jadi dihitungnya huruf ketiga. Padahal kalau melihat sulasi mujarrad itu huruf yang kedua. Sampai sini paham, Bu? Paham? Insya Allah. Ada contoh lain? Boleh Ibu yang punya contoh coba. Kayaknya banyak ya, banyak, boleh dilihat. Udkhulu ya. Udkhulu itu masuklah kalian gitu. Ya, artinya udkhulu. Atau kalau seorang udkhul. Kalau anti seorang udkhuli gitu. Kalau ibu-ibu seorang jangan udkhulu gitu ya. Udkhuli, tafadhali begitu ya. Itu ya, ini yang kedua.
Yang ketiga, kaidahnya adalah kalau tidak termasuk yang 1 dan 2, ya, itu juga sama, tergantung huruf huruf yang ketiganya. Itu dibubuhi apa? Fathah dan kasroh. Begitu, ya. Contohnya apa? Istiqbalun, istiqbalun. Istiqbalun. Atau yang familiar. Ini artinya apa, Bu? Ini artinya apa? Yang mudah dulu ya. Dahaba. Dahaba, dia seorang telah pergi. Kalau pergilah kamu, laki-laki ya. Idhab, begitu. Idhab. Ya. Idhab. Ya, idhab, begitu. Kalau banyakan jadi idhabu. Begitu. Nah, ini dikasih tanda kasroh. Dahaba yadhabu ya. Dahaba yadhabu. Idhab. Idhabu. Kenapa jadi kasroh? Jadi kasroh teh? Karena huruf ketiganya berharokat fathah, gitu ya. Ada lagi contohnya? Nah itu nun, nanti nun namanya itu nun, namanya nun wiqayah. Itu ada di nanti yang berikutnya pembahasan dengan tanda khusus. Namanya ada nun wiqayah. Yang nun wiqayah itu nggak apa-apa ya. Sekarang mungkin digambarkan dulu. Itu apabila tanwin, ya, tanwin berhadapan dengan hamzah wasol. Coba surat Al-Ikhlas ayat 1 apa, Bu? Ahad, akhirnya ahadun pakai tanwin ya. Kalau mau disambung diwasolkan ke ayat 2, qul huwallahu ahadunillah. Ada nun wiqayah di bawahnya. Begitu, Bu. Tidak ahadun Allah, tapi ahadunillahus samad. Begitu. Nanti bahasan yang berikutnya itu ya. Ya, mungkin ini 3 ya. Cara membubuhi harokat pada hamzah wasol. Hamzah wasol. Tadi juga ada 3 ya. Bisa diingat kembali. Alif, cirinya tadi ada 3. Kemudian ini untuk membubuhi harokat pada hamzah wasol juga ada 3 kaidah. Cukup 1 aja kayaknya, hamzah aja ya. Nanti berikutnya ke bilih riut. Ya, baik. Ya. Hamzah lumayan, tinggal prakteknya, Bu ya. Ibu-ibu yang dipegang ibu-ibu Al-Quran Madinah atau yang Indonesia? Indonesia. Ada alif, ada banyak ya, alif banyak ya. Kemudian hamzah wasalnya gimana di sana ditulisnya? Dipakai harokat tidak? Tidak. Ya, tidak. Nah, itu ya. Nanti patokan cara membacanya seperti itu. Dan sekali lagi ini harus praktek dan dipahami sedikit-sedikit. Oke, boleh bukunya dibuka halaman 28 ya? 28 apa 19? 28 ya? Ya. Ukhruju
Ikut Ibu. Saya lupa ya ngasih tahu. Kemudian yang kolom keduanya apa itu hamzah wasalnya? Kasroh karena huruf ketiganya fathah. Idhabu ya. Ya. Nah, yang berikutnya apa itu? Harokatnya apa? Fathah. Kenapa? Karena keduanya adalah. Ya, karena menghadapi huruf lam. Jadi ini yang pertama dikasih fathah. Ya. Jadi gimana? As-sudusu. Ya. Baik, baris yang kedua. Kenapa fathah? Karena dalam. As-siddiqu. Ya. Baik, berikutnya. Kenapa kasroh? Karena huruf ketiganya kasroh. Jadi gimana bacanya? Ikhtilafan. Oke, berikutnya. Kenapa? Fathah. Jadi pakai kasroh. Istaghfir. Ya. Baris ketiga. Kenapa? Huruf ketiganya kasroh. Infiru. Nah, berikutnya. Kenapa al-fauzu? Karena dalam. Jadi dibubuhi fathah. Ya. Nah, ini agak panjang nih. Yang berikutnya apa tuh? Kenapa kasroh? Karena huruf ketiganya fathah. Jadi bacanya i'tazalukum. Ya. Dan seterusnya. Tuh, tekarosnya atas badai setengah genap. Ya, insya Allah ibu-ibu sudah paham. Walaupun nanti ada pengecualian. Sampai sini dulu aja ya Bu ya, Billy puyeng. Ya, Billy puyeng. Apa namanya? Kaidah-kaidahnya diingat, diaplikasikan ya, yang penting diaplikasikan. Nah, sekarang kita ziyadah ya Bu ya. Ziyadah surat Al-Qalam. Surat ke-68. Alhamdulillah. Walakin al-yaum la tahdur. Beliau nggak bisa hari ini ya. Tayen juga udah kayaknya. Iya. Alhamdulillah. Dah Bu, surat ke-68. Tas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 1 dulu. Nun wal qalami wa ma yasturun. Stop. Ini mah insya Allah sekali ya hafal. Tehien, coba Tehien. Ya. Billy Priyogi ya, punten. Sanu bade banyak. Pada diwakili ente Tacan. Tacan. Ya, Tayan yang sudah sabar ya. Ikutin yang belum. Ya, boleh 3 kali diulang. Nun
wal qalami wa ma yasturun. Lagi. Nun wal qalami wa ma yasturun. Sekali lagi. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ayat 1. Nun. Kita ingat tadi poin gharib yang tanpa tanda khusus. Yang nomor 1 apa? Harfu muqatta'ah atau fawatihus suwar. Biasanya pembuka surat diawali dengan fawatihus suwar, ya. Nun itu yang 1 huruf, huruf muqatta'ah yang 1 huruf. Selain nun yang 1 huruf apa lagi? Shad. Terus qaf. Apa lagi? Udah? Udah. Ya, itu ya ayat 1. Kalau saya karena harus dengan artinya, harus paham artinya. Jadi kita satu-satu ya. Wal qalami wa ma yasturun. Demi. Ini waw qasam ya, waw sumpah. Ya, bukan waw atof. Waw atof tuh waw sambung, kata sambung. Ini bukan, tapi waw qasam, waw sumpah. Ya. Dan biasanya kalau setelah waw sumpah itu harokatnya kasrah. Ya. Wal qalami, ya, demi. Qalam di sini ada yang mengartikan pena, ya. Ada yang mengartikan pena. Pena di sini juga ada yang berpendapat pena apa yang dipakai untuk menulis takdir manusia di Lauhil Mahfud, gitu ya. Kemudian ada juga yang mengartikan jadi pena para malaikat mencatat amal kita sehari-hari. Ada juga yang pendapat kedua adalah pena secara umum, pena yang kita pakai juga, gitu ya. Tuh. Nun sendiri selain harfu muqatta'ah banyak yang mengartikan secara umum kan apa? Hanya Allah yang tahu maknanya, begitu. Tapi juga ada yang mengartikan nun di sini ikan juga, ya. Ada yang mengartikan ikan hut, gitu ya, ikan. Wa ma yasturun, dan apa yang ya mereka tuliskan, ya. Jadi sekali lagi ini juga berlaku dengan pendapat yang umum ya. Kita sebagai penulis, gitu ya, itu dengan yang kita tuliskannya. Ibu-ibu sudah banyak mungkin buah tangan. Apa sih Bu? Karangan tuh buah pena ya. Buah pena. Tulisan-tulisan ibu mungkin sudah menghasilkan berapa makalah atau berapa buku, gitu ya. Sekarang kan musim ya buku apa, antologi, gitu ya, nulis bareng-bareng, nggak masalah belajar menulis. Cuman enaknya ya kita punya satu buku yang saya juga belum kesampaian. Kalau antologi udah beberapa saya juga ya. Tapi kalau ingin, mudah-mudahan bisa satu buku sendiri, gitu ya. Atau menulis skripsi ibu-ibu dijadikan buku, kalau menarik bisa, gitu ya. Itu ya, wal qalami wa ma yasturun. Jadi ini tentang pena dan tulisannya, hasil penanya, buah penanya. Ya. Terbayang ayat 1? Terbayang ya? Oh ya, walaupun ayat surat Al-Qalam ini ada yang berpendapat surat yang kedua turun, bukan kedua kali. Kali kedua turun, gitu ya. Dan ini adalah nanti merupakan pembelaan Allah terhadap Rasulullah, ya, dari bulian orang-orang kafir Quraisy. Sebagaimana di surat Ad-Duha juga, Bu, surat Ad-Duha tahu ya kandungannya? Itu juga adalah pembelaan Allah terhadap Rasulullah yang dibully apa? Di sana
Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ya, karena Rasulullah saat itu wahyunya terjeda agak lama, ya, jadi orang-orang kafir Quraisy menganggapnya tuh Muhammad sudah ditinggalkan oleh Tuhannya, gitu ya. Dalam ayat 3-nya langsung dibela oleh Allah. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ya, Tuhanmu tidak meninggalkanmu, gitu ya, tidak membencimu dan tidak meninggalkanmu. Ya, kalau sudah Allah yang bela, ya mereka tidak bisa berkutik, gitu ya. Sekali lagi kita baca ayat 1. Nun. Nun manyun nggak, Bu? Manyun. Sok atuh manyun. Nun. Wal qalami wa ma yasturun. Ayat 2 sekarang. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Ya. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Bolehlah lagamah mau yang ada pertama, kedua, ketiga boleh ya. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. 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 Ya, kamu dengan rahmatmu, dengan nikmat dari Tuhanmu, maka tidak sekali-kali, apa di situ artinya? Bukan orang gila. Tidak sekali-kali, apa artinya di situ, Bu? Artinya apa? Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Majnun gila ya. Nah, itu tadi bulian ya, atau perundungan orang-orang kafir terhadap Rasulullah, gitu ya. Kamu dengan nikmat dari Tuhanmu sekali-kali bukan termasuk orang yang gila, gitu ya. Ini Allah bela. Dan ini langsung ke, kalau tadi wama yasturun itu kan mereka, gitu ya. Ini langsung ma'ata, langsung anta, langsung orang kedua, gitu ya. Bi ni'mati rabbika bimajnun. Langsung Allah bela. Insyaallah. Backingnya Allah, gitu ya. Nah, ayat ketiga. Wa inna laka la ajran ghaira mamnun. 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 Dan sesungguhnya bagimu la ajran. Ini la-nya ada dua. Inna itu taukidnya ada banyak di sini di ayat ini. Dan sungguh bagimu la ajran ada pahala ghaira mamnun yang tidak terputus, gitu ya. Bagi Rasulullah mana mungkin orang gila ada pahala yang tidak terputus, begitu ya. Ini Allah yang menguatkan. Setelah dibela, dinegasikan gitu. Kamu bukan orang gila. Kamu sama sekali tidak termasuk orang gila. Dan sungguh bagimu itu pasti akan ada pahala yang tidak terputus, gitu. Ya. Ayat 4, Bu. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim.
Ya biasanya suka ketukar yang 3 dan 4, wa innaka, wa innalaka gitu ya. Wa innalaka dulu baru wa innaka. Ya, wa innaka la'ala khuluqin adzim, dan sesungguhnya engkau ya la'ala, sungguh benar-benar di atas. Jadi di atas rata-rata lah ya. Khuluqin adzim. Apa khuluqin adzim? Budi pekerti yang sangat luhur gitu ya. Sekali lagi ini masih tentang setelah dibela tadi langsung dikuatkan dengan pahala yang tidak terputus, kemudian bahwa Rasulullah itu berada pada akhlak yang terbaik begitu ya. Ayat 5, fasatubsiru wa yubsirun, fasatubsiru wa yubsirun, fasatubsiru wa yubsirun, fasatubsiru wa yubsirun. Ya, maka kelak akan dilihat dan mereka pun akan melihat gitu ya. Kamu akan melihat, mereka pun akan melihat. Bi ayyikumul maftun. Ini dulu sekilas ya biar tergambar. Bi ayyikumul maftun. Siapa di antara kamu atau mereka yang gila gitu ya. Jadi di ayat 5-nya kamu akan melihat kelak dan mereka pun akan melihat siapa di antara kalian yang gila begitu. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ya itu ya. Apa Bu? Artinya Bu, sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui siapa yang tersesat dan siapa dari jalannya, dan dia sungguh lebih mengetahui siapa yang mendapatkan petunjuk. Fala tuti'il mukadzibin, maka janganlah kalian taat kepada orang-orang yang mendustakan. Waddu law tudhinu fayudhinun. Mereka ingin apa Bu? Mereka ingin agar engkau bersikap lunak dan mereka pun lunak terhadap engkau begitu ya, saling melunak. Ya. Wala tuti' kulla halafin mahin. Apa artinya? Janganlah engkau patuh ya, yang banyak bersumpah. Nah Bu, dari ayat 10 sampai ayat 16 ini berbicara tentang, ada ceritanya ini, berbicara tentang Walid al-Mughirah. Siapa dia? Sama dengan Abu Jahal, sama dengan Abu Sofyan, ya, gembongnya orang jahat begitu, ya, yang memusuhi Nabi begitu ya. Jadi jangan taat kepada orang yang banyak bersumpah. Jadi Walid al-Mughirah ini banyak wallahi begitu. Walaupun kita sumpah memang harus dengan nama Allah ya, tapi wallahi di sini seperti lalap gitu ya, disalahgunakan oleh Walid al-Mughirah ini. Jadi Walid al-Mughirah ini orang yang terkenal kaya raya, dan dia ayahnya Khalid bin Walid. Ibu tahu Khalid bin Walid? Tahu ya, panglima yang luar biasa. Nah itu ayahnya adalah Walid al-Mughirah yang terkenal kaya raya tapi pelit. Dia baik ketika musim haji saja. Jadi ketika musim haji dia bilangnya jangan ada yang masak, biar saya aja yang masak. Kenapa? Karena tujuannya lain. Setelah haji dia kembali pelit, meregehese gitu ya. Jadi kaya tapi dia terkenal pelit. Kalaupun dia memberi karena ingin dipuji orang. Ya. Gitu ya. Banyak sumpah, kemudian hammazim masya'im binamim. Ibu-ibu nanti sampai 16 lah ya kita ini. Hammazim masya'im binamim. Apa hammazim? Apa Bu? Hammazim, mencela, tukang mencela. Kemudian masya tuh jalan kaditu kadieu gitu nya. Binamim dengan gibah. Gibah dengan namimah beda ya. Gibah
ada gibah, ada namimah ya Bu ya. Kalau namimah itu sambil diadukan. Itu yang dalam beberapa cerita salafus saleh itu sangat membahayakan namimah itu ya. Kadia bawa api, jadi para ranas gitu. Itu namimah gitu ya. Jadi kaditu kadia masyaim binamim. Jalan-jalan kaditu kadia sambil mengadu domba. Lebih dari gibah. Kemudian manna'il lil khairi mu'tadin asim. Manna'i itu menghalangi untuk berbuat baik, mu'tadin asim. Apa mu'tadin asim di situ? Mu'tadin? Ya, melampaui batas. Utulim ba'da dzalika zanim. Apa utulim? Kasar, Bu. Kasar atau kaku. Kayak kanebo begitu ya. Dia kasar dan kaku. Ba'da dzalika zanim. Kana dza mali wa banin. Karena dia Walid Al-Mughirah ini banyak harta dan banyak anaknya gitu ya. Sehingga dia berbuat seperti itu. Kemudian idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah kepada dia ya, maka dia berkata asatirunal awwalin. Ini mah dongeng-dongeng yang dulu gitu ya. Ini mah bukan kalamullah gitu ya. Ini mah dongeng apa Muhammad aja gitu dibikin-bikin seperti itu. Makanya bahasa Al-Qur'an tentang ini bukan usturah, bukan dongeng Bu, tapi kisah. Beda ya, kisah sama dongeng beda. Kalau kisah itu bisa diambil pelajarannya. Kalau usturah, dongeng itu lebih cenderung ada juga yang membodohi fiksi kayak kancil maling timun gitu ya. Terkesan orang yang pintar itu yang bisa mencuri ketimun terkesannya gitu ya. Petani selalu kalah sama kancil. Itu apa ininya Bu pelajarannya? Satu lagi, sanasimuhu alal khurtum, dan mereka nanti yang tadi dibacakan ayat tapi bilang asatirul awwalin, mereka kelak di khurtumnya dikasih tanda. Khurtum itu sebenarnya belalai gajah, tapi di sini hidung. Mungkin ya untuk orang-orang yang senantiasa mendustakan ayat-ayat Allah, maka Pinocchio bisa jadi ya. Tapi khurtum yang saya tahu itu belalai, tapi ini diterjemahkannya hidung begitu. Wallahu a'lam bishawab. Udah mau adzan ya? Ke Bu Narti aja deh. Ada yang mau tadi Teh Yeyen atau siapa? Dua aja. Nanti bisa diambil di mana? Ada yang satu lagi mungkin ya? Seorang lagi ya? Surat apa namanya? Al-Qalam ada satu ayat juga nggak apa-apa, tapi jangan nun aja. mangga. Nggak apa-apa, nada mah Bu, nada mah nomor berapa lah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Wa inna laka la ajran ghaira wa inna laka la ajran ghaira mamnun wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Fasatubsiru wa yubsirun. Barakallah. 5 ayat. Alhamdulillah. Itu ya, semoga bermanfaat dan saya hanya penyalur saja. Itu dari Pak Denny juga sepertinya dari yang lain.
Atau ibu-ibu ada yang mendesak, misalkan ya, Bu, ada yang nggak punya Quran nih, pengen ngaji, boleh lah ya, boleh di WA aja ke saya. Baik ibu-ibu, berhubung waktu sudah mencemburui kita tutup pertemuan kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Dan untuk Hamzah nanti ibu-ibu apa namanya, ketika membaca Al-Quran tolong dinamai gitu. Oh ini yang ini, oh iya, teorinya jadi nyambung gitu ya. Baik, kita akhiri dengan membaca istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma aslih lana dinana allati huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'adina wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'adina waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya bi yadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasya bi ghairi hisab. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at ala mahabbatik waltaqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik fawassikillahumma rabitataha wa adimuddaha wahdiha subulaha wamlaha binurika alladhi la yakhbu washrah suduraha bifaydil imani bik wa jamil tawakkuli alaik wa ahyiha bima'rifatik wa amitha ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qouli hada astaghfirullah li wa lakum. Mohon maaf ya Bu ya atas segala kekurangannya pada hari ini. Karena mungkin cukup maraton hari ini ya. Aku lupa lihada astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.